Pernah nggak lo mikir, kok bisa ya orang-orang kaya yang pengeluarannya gede, beli barang berlusin-lusin, tapi tetap tajir melintir? Atau kok bisa ya mereka beli barang mahal, tapi hidupnya tetap nyaman dan stabil? Disinilah kita sering kali keliru. Kita terlalu cepat ngejudge mereka boros. Padahal, perlu lo ketahui ada beberapa kebiasaan orang kaya yang tampaknya boros tapi sebenarnya bisa bikin mereka lebih hemat dan menabung lebih banyak. Ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi soal strategi finansial yang cerdas, yang jadi rahasia para sultan untuk tetap kaya. Yuk, kita bahas satu persatu. Satu, beli barang mahal dan berkualitas. Orang kaya itu biasanya berpikir jangka panjang. Mereka lebih memilih barang yang awet, walaupun harganya sedikit lebih mahal, daripada beli barang murah tapi cepat rusak. Buat mereka, barang bagus itu nggak harus branded, nggak harus punya merek yang terkenal. Yang penting barang tersebut tahan lama, nyaman dipakai, dan layak buat dibeli. Contohnya nih, mereka bakal pilih sepatu kulit asli dengan jahitan rapi dan kuat, daripada sepatu murah yang baru dipakai sebentar udah jebol. Sekilas emang kelihatan boros, tapi kalau dihitung-hitung, beli sepatu yang awet akan jauh lebih hemat. Lu nggak perlu keluar duit terus-terusan, cuma gara-gara sepatu lu gampang rusak karena kualitasnya murahan. 2. Beli kebutuhan dalam jumlah besar. Satu lagi kebiasaan orang kaya yang bikin mereka jadi lebih hemat adalah belanja kebutuhan harian dalam jumlah besar atau kemasan jumbo. Misalnya, mereka memilih sabun mandi ukuran 800 ml daripada 200 ml atau membeli satu rak telur sekaligus daripada eceran. Dengan cara ini mereka bisa mendapatkan harga grosir yang jauh lebih murah. Selain menghemat uang, kebiasaan ini juga menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu sering-sering berbelanja. Cukup mengeluarkan uang lebih banyak di awal, mereka bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa perlu bolak-balik ke toko. 3. Sering ikut kursus atau pelatihan. Banyak orang berpikiran, ikut kursus itu cuma buat mengisi waktu luang atau bahkan buang-buang uang. Tapi bagi orang kaya, kursus justru dilihat sebagai investasi. Mereka sadar kalau punya skill itu aset penting yang bisa membuka banyak peluang di masa depan. Misalnya, ikut kursus alat musik. Kedepannya ketika mereka udah jago, mereka bisa buka les privat sendiri atau dapat penghasilan tambahan dari manggung. Contoh lain, ikut pelatihan digital marketing supaya bisa bantu promosi bisnis sendiri atau bahkan jadi konsultan untuk bisnis orang lain. Jadi, uang yang dikeluarkan hari ini bisa jadi jalan untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar nanti. 4. Keluar duit buat olahraga. Bagi orang kaya mengeluarkan uang untuk olahraga, seperti biaya member gym, membeli perlengkapan lari, check out baju renang, atau menyewa pelatih tinju, bukanlah suatu masalah apalagi pemborosan. Ini justru dianggap sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang. Mereka menyadari bahwa dengan tubuh yang sehat dan bugar, mereka bisa lebih fokus saat bekerja, meningkatkan produktivitas, dan bahkan membuka peluang penghasilan yang lebih besar. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi risiko terkena penyakit yang pada akhirnya bisa memakan biaya jauh lebih besar daripada sekadar membeli sepatu olahraga atau membayar biaya gym bulanan. Jadi daripada harus repot dan mengeluarkan biaya besar untuk berobat di kemudian hari, karena gaya hidup tidak sehat, lebih baik berinvestasi sejak dini pada hal yang jauh lebih menguntungkan. Semua pengeluaran itu adalah bentuk lain dari penghematan. Tentu saja, semua ini sudah direncanakan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka. Bukan hanya sekadar menghabiskan uang, melainkan memang sudah menjadi bagian dari rencana investasi jangka panjang. So kalau kalian sering ngelihat orang kaya ngeluarin uang dalam jumlah yang lebih banyak, jangan buru-buru ngecap mereka boros. Bisa jadi apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari strategi berhemat yang sudah mereka pertimbangkan matang-matang. Ingat, hemat itu bukan berarti nahan semua pengeluaran. Hemat itu adalah gimana caranya lo bisa ngatur uang seefisien mungkin. Coba lo terapin 4 kebiasaan yang terlihat boros ini, siapa tahu lo juga bisa mulai membangun fondasi yang kuat menuju kebebasan finansial. Pilih kebiasaan yang tepat dan konsisten lakuin. Yuk semangat jadi versi terbaik dari diri lo, termasuk dalam hal ngatur keuangan.